I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu kebijakan pendidikan. Adapun sub pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan, yang kedua kekuasaan terhadap isu kebijakan, dan yang ketiga meta analisis dan isu kebijakan. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Nah, kita harus mengetahui apa itu isu. Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi agar penyesuaian sektor swasta, kasus pengajuan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Nah, selanjutnya apa sih itu kebijakan? Nah, kebijakan merupakan petunjuk atau batasan secara umum yang menjadi arah tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam pengambilan keputusan atas perencanaan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap atau tindakan yang diambil oleh seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dengan dunia pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan. Nah, kekuasaan merupakan karakter khas manusia untuk bisa berbuat sesuatu yang lain daripada yang lain dalam proses interaksinya terhadap alam dan lingkungan sosial, yang pada gilirannya dapat menaikkan kelas manusia tersebut untuk bisa mendominasi. Kekuasaan dapat dibedakan menjadi kekuasaan transformatif dan kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dan subjek yang lain, sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap yang memegangnya sendiri. Setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama itu domestifikasi dan stupidifikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan dan stupidifikasi atau pembodohan. Dalam pendidikan disebut juga dengan impremisme, pendidikan dan kekuasaan. Artinya peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para pengasuh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu indoktrinisasi. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi semuanya berada dalam genggaman pemerintah tanpa adanya kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Melalui kurikulum inilah proses indoktrinisasi, yaitu proses untuk menggagalkan struktur kebiasaan yang ada terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu demokrasi dalam pendidikan. Nah, sistem pendidikan demokrasi tak lebih dari sekedar nama, tanpa menunjukkan kesepakatan bagi pengembangan kebebasan yang merupakan ciri dari demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang tengah digaungkan belakangan ini terkait dengan wajib belajar. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi dari setiap insan. Namun ternyata masih banyak cukup kalangan atau mungkin tidak bisa menggenggam pendidikan karena berbagai macam keterbatasan. Selanjutnya yang keempat yaitu integrasi sosial. Baik,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai meta-analisis dan isu kebijakan. Nah, apa sih itu meta-analisis? Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh, sehingga mendekati komprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari meta-analisis, yaitu